Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, teman-teman, mumpung masih jam istirahat dan aku udah makan, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ngeliat video aku hari ini. Mumpung aku tuh lagi ada mood akhir-akhir ini, lagi moodnya bagus, jadi aku lagi rajin bikin video. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, belum pergi ke rumah sakit untuk menentukan diagnosis tentang keluhan yang dirasakan, baiknya sih menurut aku langsung aja ke rumah sakit sama ketemu sama yang ahli dan memang seharusnya memang ke sana. Jadi teman-teman nggak bingung lagi. Saya ini adenomiosis, endometriosis atau mioma atau apapun yang teman-teman rasain. Masalah mau tindakan apapun dibicarakan aja sama dokternya, karena dokter pasti lebih tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Dokter sebagai perantara untuk menggapai kesembuhan, walaupun tidak melulu harus lewat dokter, bisa aja sih berobat mah kemana aja, yang penting teman-teman cocok dan tidak menyalahi syariat, tidak membahayakan, lakukan aja sesuai dengan kemantapan hatinya teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini aku pengen ngebahas tentang ciri khas dari gangguan yang diakibatkan oleh endometriosis dan adenomiosis. Jadi, si endo dan si adeno ini kan seperti kebanyakan teman-teman rasain, itu mengganggu banget hidup penderitanya. Tapi memang ada juga sih sebagian yang kayak cerita sama aku, katanya nggak merasakan keluhan apapun. Ciri yang pertama dari endometriosis dan adenomiosis itu biasanya nyeri yang ditimbulkan yang hebat. Tapi itu tadi aku balik lagi, ada juga orang yang tidak merasakan nyeri, mungkin memang orangnya tahan akan nyeri bisa, atau memang mungkin memang nggak nyeri sama sekali, kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya ketahanan orang terhadap rasa sakit itu kita kan tidak sama antara satu dan yang lainnya. Tapi kebanyakan orang endometriosis, orang adenomiosis itu merasakan nyeri, bahkan tidak di saat sedang haid aja, tapi di hari-hari biasa pun biasanya cenderung nyeri perut bawah, terus nyeri panggul, nyeri kaki gitu, nyeri punggung. Dulu juga aku ngerasain hal yang sama, itu semua aku rasain, nyeri perut, nyeri kaki, nyeri bokong, anus, itu nyeri semua. Terus yang kedua, haidnya banyak, yang haidnya deres itu juga banyak yang ngalamin ya. Aku sendiri dulu tuh haidnya tuh 2 minggu, lamanya 2 minggu haid, banyak deres banget sampai selalu anemi, karena pengeluaran darah yang berlebihan sehingga menyebabkan yaitu tadi aku anemia, HB-nya selalu rendah dan harus selalu dibantu dengan asupan zat tablet tambah darah. Sampai sekarang pun aku masih minum tablet tambah darah, tapi kalau untuk pengeluaran haidnya nggak sebanyak dan nggak selama dulu. Kalau dulu itu bener-bener, apalagi pas awal-awal aku menstruasi waktu aku masih remaja ya, itu tuh suatu hari bisa sampai menghabiskan satu pak pembalut. Kalau untuk saat ini banyaknya tuh normal teman-teman, dan durasinya waktunya juga normal. Sekarang tuh dipastikan sih nggak lebih dari seminggu teman-teman haid aku. Kalau dulu mah bisa sampai 2 mingguan aku haid setiap hari banyak. Yang ketiga adalah nyeri senggama. Nyeri senggama di sini adalah nyeri saat berhubungan seksual gitu. Jadi dalam posisi tertentu biasanya terasa nyeri kayak duk gitu, kayak ketonjok. Dan harus pinter-pinter cari posisi yang memang nyaman, karena kalau misalnya dipaksakan dan tidak dibicarakan dengan pasangan, itu akan mengganggu keharmonisan rumah tangga, karena si istri yang mengalami endo dan adeno ini biasanya cenderung malas untuk berhubungan suami istri karena udah malas menghadapi rasa nyeri duluan gitu. Sedangkan si suami kalau tidak dibicarakan ya mungkin kan nggak tahu teman-teman. Jadi suaminya juga harus paham, harus tahu kalau misalkan ada posisi-posisi tertentu yang tidak bisa dilakukan karena nyeri. Dan saat berhubungan suami istrinya pun harus dengan ritme atau cara yang sama-sama nyaman gitu teman-teman. Pokoknya itu penting banget, harus dibicarakan. Nah, yang selanjutnya, yang ini tuh bisa jadi alarm untuk seseorang mengetahui kalau dia menderita endometriosis ataupun adenomiosis, karena biasanya orang yang
tadi haidnya tidak ada gangguan, tidak nyeri, tidak banyak, terus hubungan seksualnya normal-normal aja, biasanya ngehnya kalau atau sadarnya kalau dia terkena adeno dan endo itu biasanya karena yang ini, yaitu gangguan kesuburan atau infertilitas. Jadi mungkin sadarnya itu pas mau melakukan program kehamilan, kok saya tidak hamil setelah sekian lama menikah gitu. Nah, dilakukanlah pemeriksaan secara medis dan terlihatlah ada endo atau adenonya, teman-teman. Biasanya sih uh, endo sama si adenomiosis ini memang ganggu banget kesuburan. Nah, yang terakhir dari ciri khas endo sama si adenonya itu adalah pernah mengalami keguguran atau bahkan keguguran yang berulang. Ini sih biasanya diakibatkan karena si tempat persemaiannya itu kurang bagus, jadi terjadilah kegagalan implantasi atau penempelan si calon bakal janin tersebut, teman-teman. Jadi dia gagal nempel yang akhirnya luruh kembali dan tidak terjadi kehamilan tersebut, walaupun di awal sudah ditemukan atau sudah adanya tanda-tanda kehamilan, tapi karena dia nggak berhasil berimplantasi dengan baik, akhirnya kehamilan itu tidak bisa berlanjut, yaitu menyebabkan keguguran atau abortus, teman-teman. Hari ini segitu dulu sharing kita. Terus apapun yang lagi teman-teman rasain, yang lagi teman-teman pikirin, yang teman-teman usahain, semoga semuanya tuh berjalan dengan lancar, tanpa hambatan apapun. Allah mudahkan. Dan ya mau gimana lagi, terima aja dan jalanin aja. Memang gelombang perasaan atau gelombang emosinya tuh memang cepat banget turun naik, tapi karena ini sudah jalannya, sudah takdirnya, ya udah kita jalanin aja dengan ikhlas. Semoga apa yang kita lalui dengan keikhlasan ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua dan bisa menjadi kayak pengingat kita untuk tetap ada straight atau lurus di jalannya Allah, jalannya Tuhan Yang Maha Esa, dan di jalan kebaikan, teman-teman. Nah, segitu dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.